Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Munanda Irawan, mahasiswi Teknik Pertanian Angkatan 2018 Universitas Syekh Kuala Banda Aceh. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknik Pengemasan Hasil Pertanian dengan dosen pengasuh mata kuliah Pak Bambang Soekarno Putra, STP MSI. Kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai pengemasan dan perlindungan mutu bahan pangan. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama ada pengertian dari kemasan. Pengemasan sering dimaksudkan sebagai pembungkusan baik dengan menggunakan kertas, plastik, aluminium foil, berbagai jenis daun, pelepah, kulit binatang, dan sebagainya. Lingkup pengemasan sesungguhnya lebih luas lagi. Tidak sekedar pembungkusan, melainkan juga mencakup pewadahan, pembotolan, pengalengan, pengepakan, enkapsulasi, dan pelilinan. Alam telah menyajikan kemasan sebelum manusia membuatnya, seperti misalnya jagung yang dibungkus seludang, buah-buahan terbungkus kulitnya, buah kelapa yang terlindung baik dengan sabut dan tempurung, beserta polong-polongan yang terbungkus kulit polong. Tidak hanya bahan pangan, kosmetika, dan bahan industri lainnya, bahkan manusia pun menggunakan kemasan sebagai pelindung tubuhnya dari gangguan cuaca, serta supaya tampak lebih anggun dan menarik. Selanjutnya adalah klasifikasi kemasan. Kemasan dapat digolongkan berdasarkan berbagai hal, antara lain, yang pertama frekuensi pemakaian, yang kedua struktur sistem kemasan, yang ketiga sifat kekakuan bahan kemasan, yang keempat sifat perlindungan terhadap lingkungan, yang kelima tingkat kesiapan pakai, dan yang terakhir adalah sifat edible. Yang pertama adalah frekuensi pemakaian. Dari frekuensi pemakaian ini terbagi atas kemasan sekali pakai atau disposable yang memiliki makna yaitu kemasan yang langsung dibuang setelah satu kali pakai. Contohnya bungkus plastik untuk es, bungkus permen dari kertas, bungkus yang berasal dari daun-daunan, kaleng hermetis, beserta karton dus. Yang kedua, kemasan yang dapat dipakai berulang kali atau multi-trip, seperti berbagai jenis botol minuman atau botol kecap. Wadah-wadah ini umumnya tidak dibuang oleh konsumen, akan tetapi dikembalikan lagi pada agen penjual untuk kemudian dimanfaatkan ulang oleh pabrik. Dan yang ketiga adalah kemasan atau wadah yang tidak dibuang atau dikembalikan oleh konsumen, atau semi-disposable. Wadah-wadah tersebut setelah dipakai biasanya digunakan untuk kepentingan lain di rumah konsumen, seperti beberapa jenis botol, wadah dari kaleng, seperti susu, makanan bayi, dan lain-lain. Selanjutnya ada struktur sistem kemasan. Terbagi atas kemasan primer, yaitu apabila bahan pengemas langsung mewadahi atau membungkus bahan pangan. Contohnya kaleng susu, botol minuman, bungkus tempe, dan lainnya. Yang kedua ada kemasan sekunder, yaitu kemasan yang fungsi utamanya melindungi kelompok-kelompok kemasan lainnya, seperti halnya kotak karton untuk wadah susu dalam kaleng, kotak kayu untuk wadah buah-buahan yang sudah dibungkus, keranjang tempe, dan sebagainya. Dan yang ketiga ada kemasan tersier atau kuartener, yaitu apabila masih diperlukan lagi pengemasan setelah kemasan primer, sekunder, dan tersier. Umumnya digunakan sebagai pelindung selama pengangkutan. Selanjutnya ada sifat kekakuan bahan kemasan. Yang pertama adalah kemasan fleksibel,
yaitu bila bahan pengemas mudah dilenturkan tanpa adanya retak atau patah. Bahan pengemas ini pada umumnya tipis, misalnya plastik, kertas, atau foil. Kemasan fleksibel sering disebut sebagai pengemas bentuk. Selanjutnya ada kemasan kaku, yaitu bila bahan pengemas bersifat keras, kaku, tahan benturan, patah bila dipaksa dibengkokkan. Relatif lebih tebal daripada kemasan fleksibel, misalnya kayu, gelas, dan logam. Dan yang ketiga ada kemasan semi kaku atau semi fleksibel, yaitu bahan pengemas yang memiliki sifat-sifat antara kemasan fleksibel dan kemasan kaku, seperti botol plastik dan wadah bahan yang berbentuk pasta. Selanjutnya, ada sifat perlindungan terhadap lingkungan. Yang pertama ada kemasan hermetis, yaitu kemasan yang tahan uap dan gas, yang secara sempurna tidak dapat dilalui oleh gas, udara, maupun uap air. Selama masih hermetis, maka wadah tersebut juga tidak dapat dilalui oleh bakteri, ragi, kapang, dan debu. Selanjutnya ada kemasan tahan cahaya, yaitu kemasan yang tidak bersifat transparan, seperti kemasan logam, kertas, dan foil. Botol atau wadah gelas dapat dibuat gelap atau keruh. Kemasan tahan cahaya sangat cocok untuk bahan pangan yang mengandung lemak dan vitamin yang tinggi, serta makanan yang difermentasi. Karena cahaya dapat mengaktifkan reaksi kimia dan aktivitas enzim. Selanjutnya ada kemasan tahan suhu tinggi. Jenis wadah ini digunakan untuk bahan pangan yang memerlukan proses pemanasan, sterilisasi, atau pasteurisasi. Umumnya terdiri dari wadah logam dan gelas. Klasifikasi kemasan yang berikutnya adalah tingkat kesiapan pakai. Dari tingkat kesiapan pakai ini dibagi menjadi wadah siap pakai, yaitu bahan pengemas yang siap untuk diisi dengan bentuk yang telah sempurna sejak keluar dari pabrik. Contohnya adalah botol, wadah kaleng, dan sebagainya. Selanjutnya ada wadah siap dirakit atau disebut juga wadah lipatan, yaitu kemasan yang masih memerlukan tahap perakitan sebelum pengisian. Misalnya kaleng yang keluar dari pabrik dalam bentuk lempengan atau silinder fleksibel. Wadah yang terbuat dari kertas, foil, atau plastik. Keuntungan kemasan siap dirakit adalah penghematan ruang dalam pengangkutan serta kebebasan dalam menentukan ukuran. Dan yang terakhir, dari klasifikasi kemasan yaitu sifat edible. Dibagi menjadi non-edible, yaitu bahan pengemas yang tidak boleh dimakan karena bisa mengganggu atau membahayakan kesehatan. Contohnya kemasan gelas, kayu, plastik, alufo, dan sebagainya. Dan kemasan edible. Yang dimaksud dari kemasan edible adalah lapisan tipis dan kontinu yang dibuat dari bahan yang dapat dimakan, dibentuk melapisi pangan atau coating, atau diletakkan di antara komponen makanan seperti film yang berfungsi sebagai barrier terhadap transfer massa, yaitu kelembapan oksigen, cahaya, lipida, dan zat terlarut. Yang sebagai karir bahan makanan aditif, serta untuk meningkat penanganan suatu pangan, penggunaan kemasan edible banyak dijumpai pada pembuatan kapsul obat, permen, sosis, pelapis coklat, wafer, dan sebagainya. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.